Oke, selamat datang kembali di BioEasy, belajar biologi is easy. Oke, hari ini sesuai dengan judul yang telah saya tuliskan di papan tulis, kita akan belajar tentang sistem reproduksi, khususnya organ reproduksi pada laki-laki. Lalu setelah ini nanti kita akan lihat bagaimana proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis, nanti kita bahas. Oke, dari gambar ini langsung saja kita lihat bagian organ reproduksi pada laki-laki dulu yang pertama ya. Oke, nanti pada wanita. Oke, jadi kalau dari sistem reproduksi kita lihat nanti organnya. Yang pertama ada yang bagian luar. Oke, pada bagian luar pada laki-laki apa saja? Oke, yang pertama nanti kita lihat namanya, yang pertama adalah yang paling luar namanya skrotum. Oke, skrotum itu apa fungsinya? Fungsinya si skrotum ini yang pertama, dia untuk melindungi si testis pastinya, karena dia nanti yang membungkus dari si testisnya. Oke, lalu dia juga selain sebagai pelindung, oke, dia juga nanti berfungsi untuk mengatur suhu. Jadi suhu nanti untuk pembentukan sperma itu lebih rendah dari suhu tubuh dari si laki-laki tersebut. Jadi dia nanti sebagai mengatur suhu ya, supaya nanti suhunya lebih rendah dari suhu tubuh yang normal. Lalu yang kedua, bagian luarnya yang kedua adalah namanya si penis. Apa fungsi dari si penis? Dia fungsinya sebagai nanti ini saluran keluarnya nanti untuk reproduksi si sperma, dan juga nanti karena ada uretra di sana nanti untuk saluran keluarnya urin dan si sperma. Oke, inilah dia bagian luar dari sistem reproduksi pada laki-laki. Ada dua, yaitu yang pertama si skrotum, yang fungsinya nanti sebagai pelindung si testis yang ada di dalamnya, dan juga untuk mengatur suhu nanti untuk pembentukan sperma. Dia harus lebih rendah suhunya dibandingkan dengan suhu tubuh laki-laki. Lalu si penis, dia berfungsi nanti sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Ini juga disebut sebagai alat kopulasi. Dia nanti untuk fertilisasi, memasukkan nanti spermanya ke dalam tubuh si wanita. Inilah dia kalau kita bahas tentang organ reproduksi laki-laki pada bagian luar. Oke, sekarang kita lihat pada bagian dalam. Selanjutnya pada bagian dalam. Oke, kalau pada bagian dalam nanti pastinya yang pertama kita lihat itu adalah si testis ya. Oke, yang pertama si testis. Fungsi dari si testis itu nanti untuk apa? Pastinya dia untuk bentuk yang namanya sperma. Oke, jadi di dalam testis ini nanti ada tempat pembentukan si spermanya, namanya tubulus seminiferus. Oke, ini tadi bagian dalamnya. Kita langsung saja kita buat. Yang pertama si testisnya itu pada bagian dalamnya. Lalu yang kedua, saluran nanti tempat setelah terbentuk si spermanya di tubulus seminiferus, si spermanya nanti akan ditampung untuk sementara di dalam. Yang kedua ini epididymis. Oke, epididymis itu nanti bagian ini. Ini yang nomor 2. Oke, ini tadi yang nomor 1. Ini sama juga ya. Ini masih epididymis. Dia itu tempat untuk tampung si sperma, tetapi untuk sementara saja, bukan yang sudah jadi nanti ditampung lama di sana ya. Tapi tempat untuk menampung sperma sementara, dan juga untuk pematangan si sperma, dan juga selalu buat di atas. Oke, pematangan si spermanya. Oke, itu dia tadi yang kedua bagian dalamnya. Yang pertama kan ada testis, yang kedua epididymis. Lalu yang ketiga kita lihat, kalau dia sudah keluar dari testis, dari tubulus seminiferus lalu ke epididymis, lalu dia nanti masuk ke vas. Ini yang ketiga, vas deferens. Oke, vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran untuk menuju si
vesicula seminalis. Ini nanti yang keempat, vesicula seminalis. Oke, jadi si vesicula seminalis ini nanti dia berfungsi untuk menghasilkan. Oke, jadi dia nanti berfungsi menghasilkan yang namanya, ada nanti dia menghasilkan fruktosa, hasilkan yang namanya fruktosa. Fruktosa itu nanti untuk makanannya, fruktosa. Oke, lalu dia juga nanti untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa, cairan sebagai pelindungnya nanti, sebagai pelindung dari si sperma yang sudah dibentuk tadi. Jadi disimpan dulu di dalam vesicula seminalis. Oke, dia juga sebagai tempat tampung yang namanya si sperma. Oke, lalu setelah itu dia nanti akan masuk ke saluran uretra. Tapi sebelum dia nanti dikeluarkan, ada lagi di sini beberapa bagian yang berperan untuk mengeluarkan zat. Contohnya, pada bagian saya kasih yang nomor 5. Yang nomor 5 itu adalah kelenjar prostat. Oke, kelenjar prostat itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya dia itu untuk hasilkan cairan yang bersifat basa. Yang bersifat basa ini nanti dia berfungsi untuk melindungi si spermanya. Oke? Lalu yang terakhir ada di sini namanya saya kasih dia yang nomor 6. Dia ini adalah, oke, saya buat di sini saja ya, ini yang nomor 6. Dia itu namanya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini juga nanti menghasilkan cairan. Kita sebut cairannya hasilkan cairan pelicin. Si pelicin ini juga nanti dia bersifat basa supaya nanti dia ketika dia keluar, karena dia nanti yang pertama kali keluar, jadi si kelenjar Cowper menghasilkan cairan atau lendir nanti supaya dia membersihkan saluran uretra, supaya nanti si sperma itu tidak rusak oleh sisa-sisa urin yang terdapat di uretra tersebut. Jadi dia nanti menghasilkan pelicinnya yang bersifat basa juga, karena dia nanti di urin dia bersifat asam, supaya nanti bisa netral dan juga si spermanya tidak rusak. Oke, selain itu itu saja dia tadi sebagai pelicin. Kita lihat urutannya di sini, berarti mulai dari organ reproduksi laki-laki ini yang terluar itu nanti kita lihat bagian luar ada 2, si skrotum dan juga si penis. Oke, si skrotum untuk melindungi karena di dalamnya ada testis. Lalu si penis dia nanti untuk alat kopulasi, maksudnya dia untuk hasilkan sperma dan memasukkan ke tubuh wanita. Oke, lalu pada bagian dalam. Oke, ini tadi bagian luar. Ini pada bagian dalam. Bagian dalam nanti ada beberapa. Yang pertama itu adalah testis. Dia nanti di dalamnya. Oke, di dalam dari si skrotum. Testis itu nanti berjumlah sepasangnya. Jadi dia di dalam si testis ada namanya tubulus seminiferus. Jadi dia nanti berupa saluran-saluran yang kecil-kecil. Jadi kalau diperhatikan lebih dalam nanti ini saluran-saluran yang lebih kecil yang fungsinya sebagai tempat pembentukan si sperma. Ini nanti tempat tubulus seminiferus inilah dia pembentukan sperma. Oke? Lalu selanjutnya yang kedua, epididymis. Dia saluran yang dia menggumpal di atas dari si testisnya. Dia tempat untuk menampung sperma sementara dan juga untuk pematangan dari si spermanya. Oke, lalu dia naik ke nomor 3. Si nomor 3 disebut vas deferens. Vas deferens inilah nanti saluran mulai dari si epididymis sampai ke si vesicula seminalis. Oke. Lalu di vesicula seminalis inilah tempat untuk menampung sperma yang sudah matang. Lalu di dalamnya nanti ada dindingnya yang mensekresikan fruktosa. Fruktosa itu nanti sebagai makanan dari si sel spermanya. Oke, si sel spermanya itu nanti sudah makhluk hidup ya, jadi butuh makanan. Lalu dari sini dia nanti akan masuk ke uretra. Oke, jadi sebelum dikeluarkan nanti ada bagian lain yang berperan untuk keselamatan dari si spermanya ya kan. Oke, si nomor 5. Si nomor 5 itu adalah kelenjar prostat. Oke, jadi si kelenjar prostat
dia itu nanti menghasilkan cairan yang bersifat basah yang berguna untuk melindungi si sperma tersebut. Mulai dari nanti dia keluar dari uretra, oke, lalu juga nanti ke dalam tubuh si wanitanya. Dia juga nanti berfungsi menetralkan yang ada di bagian tubuh wanitanya nanti. Lalu yang terakhir, si nomor 6. Nomor 6 itulah yang namanya kelenjar Cooper, hasilkan pelicin. Pelicinnya cairan lendirnya, dia berfungsi untuk membersihkan saluran dari uretra, dari sisa-sisa urin tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk nanti pada proses spermatogenesis ya. Oke, bye.